ketiga, tingkat 1 ini masuk pada bab 2. Bab 2 itu kita akan mempelajari apa yang membentuk sebuah kata. Mulai dari 21-nya pengantar huruf, 2.2-nya pengantar isim. Ini baru pengantar, nanti detail dari masing-masing. Tentang huruf, tentang isim akan dibahas kemudian di pekan-pekan berikutnya. Nah, sebagai pengantar, di sini dimulai dengan informasi bahwa huruf yang akan kita bicarakan adalah huruf-huruf yang memberi makna atau ma'ani. Contohnya adalah huruf yang bermakna ini wa artinya dan, suma artinya kemudian, fa artinya maka, ka artinya seperti, bi artinya dengan, ila artinya ke. Nah, berbeda antara huruf dengan isim, karena yang akan kita bicarakan adalah huruf dan isim, seperti yang juga menjadi banyak pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah belajar tamyiz, isim tertentu, huruf tertentu, memang ada bedanya. Huruf itu bersifat mabni, mabni itu artinya i'rob atau harokat akhirnya tidak bisa berubah. Sedangkan isim bisa bersifat mabni dan juga bisa bersifat mu'rob atau bisa bersifat mu'rob. Artinya bisa ada sebuah kata yang tidak berubah harokat akhirnya, tapi ada juga kata yang akhirnya bisa berubah. Karena artinya berubah itu dia punya teman yang lainnya selain yang mabni, yaitu yang mu'rob. Mu'rob itu artinya irobnya bisa berubah akibat perubahan jabatan atau kedudukan, misalnya apakah dia asalnya fa'il menjadi maf'ul atau didahului dengan awamilul ismi seperti bijarin sehingga dia berubah belakangnya. Atau ada awamilul yang memerintahnya. Huruf itu tidak memberikan arti yang lengkap terhadap suatu pernyataan. Hanya ketika dia bersama kata yang lain, barulah memberi arti yang lengkap. Nah, jadi ketika dia berkedudukan sebagai huruf, dia tidak memberikan arti. Tapi ketika dia berkedudukan sebagai isim, dia menjadi memiliki arti. Ya. Sedangkan isim dapat memberikan arti yang bisa dimengerti walaupun berdiri sendiri. Nah, huruf ini sering digunakan sebagai kata sambung antar dua kata yang contohnya misalnya yang paling sering adalah huruf nomor 13 al-atfu. Di situ ada wa, ada suma dan sebagainya, gitu ya. Kita lihat berikutnya. Mulai masuk pada isim mabni yang dimasukkan dalam kelompok huruf. Jadi keluarga besarnya adalah isim. Tapi di antara isim ada yang disebut isim mabni yang tidak berubah. Di antara isim yang tidak berubah tadi, ada yang tidak memiliki teman-temannya, yaitu salah satunya adalah isim domir. Domir mabni, dia tetap mabni. Jadi domir ini, atau sekarang klasifikasi di kepala kita sudah berubah menjadi namanya huruf domir, digunakan sebagai kata ganti. Baik sebagai kata ganti orang pertama, nah, selalu saya kasih mutakalin dalam kurung ya, mutakalin atau pembicara, supaya nanti kalau saudara membaca literatur yang lain pasti tulisannya mutakalin. Nah sekarang kalau di sini kita sebut pembicara, atau paling enak kita sebut kata ganti orang pertama, sama. Mutakalim atau pembicara seperti halnya saya, itu kami, itu mutakalim. Makanya di situ nanti isi keluarganya yang disebut mutakalim itu ana, nahnu. Kemudian ada juga orang kedua, mukhotob, yang diajak bicara, yang ada di depan kita, yang terlihat oleh mata kita, yang langsung kita ajak bicara, baik pakai HP, pakai telepon, pakai WA, pakai Zoom, itu yang kita sebut sebagai mukhotob atau disebut orang kedua, gitu ya. Orang kedua, kamu yang paling sering kita pakai nanti adalah di nomor 7, yaitu kak, kamu, kum, kalian, gitu. Nah, kak, kamu, kum, kalian, nah itulah yang disebut sebagai mukhotob, gitu. Yang berdua juga sama, gitu ya. Itu kemudian baru yang ketiga, yang tidak terlihat.
Kita bicara, tapi yang kita bicarakan adalah tidak terlihat orang ketiga, goib, atau yang kita sebut yang dibicarakan, goib. Makanya ujung-ujungnya jadi gibah gitu ya. Itu gibah itu dari goib juga, sesuatu yang kita bicarakan yang tidak kita perlu lihat. Dalam buku Tamyiz kemarin-kemarin dikelompokkan ini menjadi kolom 24, 25, 26. Jadi tolong dibuka bukunya, yaitu buku level 1. Itulah 24, 25, 26. Itulah yang disebut sekarang huruf domir oleh kita yang dihafal. Ya. Adapun domir adalah karena dia tidak jelas, jadi dia sebagai pengganti. Lawannya nanti adalah zohir, yaitu jelas. Zohir itu jelas namanya, jelas barangnya, gitu ya. Kalau itu diganti, jadilah dia domir. Johir bisa menunjukkan nama jelas, nama orang, tempat, hewan, atau benda, misalnya. Kemudian dalam penggunaannya, domir ini dibedakan sebagai domir yang munfasil atau mutasil. Buka lagi bukunya, 24 dan 26 itu adalah munfasil. Boleh di situ nanti saudara kasih di sini dua munfasil itu di situ adalah 24 dan 20, sorry, kegedean. 25, 26. 24 dan 26. Sedangkan yang mutasil itu adalah yang 25. Gitu. Jadi ditandai di bukunya, di atasnya sama-sama judulnya domir, cuma nomor 24 dikasihlah munfasil, 25-nya mutasil, kembali lagi 26-nya adalah munfasil. Begitu. Memang perbedaan di mulutnya beda sedikit, udah terbiasa kita kan dengan perbedaan itu. Oke, mari kita lihat yang disebut munfasil. Domir yang terpisah. Tulisannya pun biasanya terpisah, ya, berdiri sendiri, dan tidak bersambung dengan kata yang lain, tidak nempel, yaitu dikelompokkan pada kolom 24 dan 26. Nah, 24-nya apa? 24-nya itu ketika domir sebagai subjek. Nah, karena dia subjek, contohnya di sini huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, malah dilakukan. Huwa, huma, hum, artinya dia, dan seterusnya. Itu semua karena dia sebagai subjek. Sekarang saudara tulis lagi. Di atas angka 24 domir itu subjek. Maka dia harokatnya karena sebagai subjek harus marfu atau yang kita kenal ropa dan tasrifnya. Gitu ya. Jadi harokat marfu itu adalah ropa dan tasrifnya. Itu dia sebagai, ketika dia sebagai subjek. Namun ketika dia masuk di kolom ke-26, kalau saudara buku kolom 26, di situ ada iyahu, iyahuma, iyahum. Gitu ya. Iyahu, iyahuma, iyahum itu juga diklasifikasikan dengan munfasil. Dia juga berdiri sendiri, tapi posisinya sering dipakai sebagai objek. Gitu. Maka karena dia objek, karena dia maf'ul, maka harokatnya dia nasob, yaitu patah dan tasrifnya. Gitu ya. Patah dan tasrifnya. Kita ambil beberapa contoh. Sebagai subjek atau marfu, huwa tobibun. Huwa tobibun. Huwa tobibun. Dia itu, dia, huwa ini, ya, sebagai subjek, dalam hal ini dalam bahasanya nanti sebagai mubtada, huwa tobibun, gitu. Dialah atau si huwa itulah yang adalah seorang dokter, gitu ya. Huwa tobibun. Dia adalah seorang dokter. Anta ustadun. Nah, engkau adalah seorang guru atau kamu adalah seorang guru. Cuma kalau kita hormat diganti jadi engkau, gitu. Boleh kamu juga, boleh anta, gitu ya. Tetapi ini bentuk apa namanya? Bentuk kalimatnya adalah ismiyah, sehingga anta dengan ustadun itu harus sama. Kalau itu satu ya satu. Tetapi nanti ketika
pakai fi'liyah tidak demikian aturannya. Kita lihat di bawah ketika contohnya sebagai objek. Ketika dia sebagai objek, di sini contohnya iyaka, walaupun dia ditulis di depan, iyaka na'budu, itu di dalam Al-Quran disebutkan, maka ketika dia sebagai objek, maka iyaka ini statusnya dia nasab. Kalau ditanya harokatnya dia nasab, karena dia sebagai objek. Maka terjemahan na'budu, kami beribadah, dari situ sebetulnya na'budu, kami beribadah, dimulai dengan iyaka. Maka kalau diterjemahkan langsung kepadamu kami beribadah. Tapi boleh juga diterjemahkannya kami beribadah kepadamu. Kaminya subjek, beribadah predikat, kepadamu objek. Kan begitu. Jadi jadi bisa diubah menjadi subjek, predikat, objek. Ini ditulisnya OSP. Di dalam bahasa Indonesia biasanya SPO, kami beribadah kepadamu. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab nulisnya iyaka na'budu. Begitu. Kepadamu kami beribadah. Iyahu nas'alu, kepadanya, karena ada hu, kepadanya, nas'alu karena ada nun sebagai subjeknya, nas'alu, kalau kita lihat na-nya itu diperoleh, kalau saudara lihat di buku, kembali ke tentang fiil, di situ kelihatan yang na itu yang paling akhir ternyata domirnya nahnu, naf'ulu. Nah, gitu di sini adalah nas'alu. Jadi kami meminta kepadanya. Gitu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kepadanya kami meminta. Itu ditulisnya iyahu dulu. Sebetulnya iyaka, iyahu seperti di buku halaman 40 apa tadi 45 domir nomor 26 itu aslinya itu adalah dua huruf juga. Ia sendiri, hu sendiri. Ia sendiri, hum sendiri. Tetapi kalau sudah menjadi satu kesatuan, iyahu itu jadi huruf tersendiri. Iyahu, iyahum, iyahuma, gitu, mempunyai arti sendiri, gitu ya. Jadi dalam identifikasi biasanya iyaka, iyahu adalah satu huruf, gitu. Tapi di belakangnya ceritanya itu asalnya dua huruf. Contoh munfasil ini di dalam Al-Quran dibukalah misalnya Quran Al-Baqarah ayat ke-11. Jadi kita ambil harus contohnya selalu harus dari Al-Quran. Innama nahnu muslihuna. Muslihuna itu karena ada una di belakang, ini pasti adalah jamak, maka terjemahannya orang-orang yang melakukan perbaikan, muslihuna. Di depannya ada nahnu, kami, gitu. Innama, sesungguhnya, gitu. Makanya diganti di sini justru, hanyalah. Itu boleh juga sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan, boleh, gitu ya. Sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11. Di ayat ke-40, contoh munfasil yang lain adalah wa iyaya farhabuni. Nah, farhabuni di sini kita lihat ketika membaca farhabuni di sini ada ni-nya. Jangan lupa ni-nya itu adalah aku sebagai tempelan. Nanti kita bicarakan pada saat mutasil ya. Ni-nya adalah mutasil sebetulnya, yang iyayanya itulah yang munfasil. Iyaya itu 26, yang ni-nya itu adalah di 25. Itu klasifikasinya masuknya adalah ke mutasi. Makanya kepada ku ada ku-nya, bukan kepada siapa-siapa gitu ya. Nah, arhabunya, arhabu atau farhabun itu dari arhabu, arhabunya sendiri di situ sudah ada domir pelakunya. Pelakunya itu apa? Di situ adalah karena ada u, di situ hum. Jadi di situ mereka gitu, mereka, tapi kalau ini adalah
menjadi, kalau saudara lihat ini menjadi fiil amar, takutlah, maka bukan lagi hum kalau belakangnya waw alif. Jadi berubah menjadi anta. Karena di sini ada waw alif menjadi antum. Kalau dia hanya baknya disukunkan jadi anta, gitu gitu aja. Lihat di daftarnya aja. Oh, lari ketemulah. Oh, berarti kalian takutlah kepadaku karena ada iya ya itu, gitu ya. Iya ya itu juga menunjukkan bahwa di situ termasuk domir ke-26 gitu. Iya ya hanya kepadaku gitu. Hanya kepadaku kalian takutlah, atau kalian takutlah hanya kepadaku. Bahasa Indonesianya paling enak gitu. Hanya kepadaku lah kalian, atau hanya kepadaku takutlah kalian, gitu ya. Oke, kita teruskan. Ada domir mutasil. Sekarang domir mutasilnya yang kita jelaskan khusus, yaitu domir yang bersambung dengan kata yang lain, baik dengan isim, dengan fiil, dengan huruf lainnya. Di dalam buku tamyiz kolom 25, dibuka halaman 25-nya. Contoh bersambung dengan isim atau dengan fiil atau dengan huruf. Contohnya di sini. Ini baitun itu rumah. Baitun itu rumah karena ada hu di belakangnya sebagai isim mutasil, maka cukup ditulis baituhu gitu. Baituhu tanwinnya hilang menjadi domah aja. Baituhu rumahnya. Kata tahu, katabta sendiri di situ adalah engkau atau kamu telah menulis. Nah, kamu telah menulisnya. Nyahnya itu di situ dia sebagai objeknya, gitu, sebagai maf'ulnya. Engkau telah menulisnya. Kemudian minna, kalau tadi yang baituhu itu adalah sebagai isim baitunya. Kemudian katabta itu sebagai fiil, katabta itu engkau telah menulis, kemudian dikasih nya atau hu, kemudian yang bawah adalah huruf min, digabung juga dengan na. Minnya itu dari, na-nya itu huruf dari kami. Na-nya di 25 itu ditulis paling bawah. Na kami gitu. Jadi artinya bisa digabung dengan isim, dengan fiil, atau dengan huruf. Itu namanya domir mutasil. Contoh di dalam Al-Qur'annya paling gampang ini adalah ayat kedua dari Al-Baqarah. La roiba fihi, ada hi-nya. Walaupun dibacanya para pembaca la roiba fi, tapi sebetulnya tulisan menurut ilmu nahwu sorofnya la roiba fihi. Yang kita cermati di sini, fi-nya itu adalah gabung dengan huruf fi. Fi-nya itu kepada atau pada, hi-nya itu nya. Jadi gitulah. Fihi. Oh, kepadanya. La roiba, tidak ada Adalah. keraguan kepadanya. Begitu. Apabila Sedangkan domir mustatir ini kok tadi di depan tidak ditulis. Di depan tidak ditulis karena di depan mau menjelaskan yang ada di buku domir 24, 25, 26. Yang domir mustatir ini tidak ada di dalam buku. Kenapa tidak ada di dalam buku? Karena domir mustatir ini adalah tersembunyi. Tersembunyi, tidak ditampakkan domirnya. Tetapi di dalam kepala kita tahu itu ada domirnya. Yaitu domir-domir yang selalu dibawa oleh fiilnya. Selalu dibawa oleh fiilnya. Itu adalah domir mustatir. Contoh, kataba. Tidak kelihatan. Tidak ada yang disambung, tidak ada yang berdiri sendiri. Mutasil. Tetapi ini adalah disebut mustatir pakai S. Mustatir. Maka kataba itu domirnya huwa. Itu dia. Jadi walaupun tidak tertulis tertera bersendiri, mustatir ini kita kenal bahwa di dalam setiap fiil pasti ada pelaku atau fa'ilnya. Fa'ilnya itu, domirnya itu adalah
Kalau kataba itu huwa. Tabelnya kembali lagi ke halaman 57 itu. Dilihat lagi, oh ini karena berakhiran a dan ini adalah fiil mudhorik, maka itu adalah huwa. Begitu. Kemudian kita lihat yaktubu. Oh, ini adalah fiil yang dimulai dengan yayu, au, tatu, yang Anita itu. Maka ini berarti mudhorik. Lihat lagi ke buku halaman 57 juga. Kalau yaktubu belakangnya menggunakan domah dan depannya pakai iya, berarti domirnya huwa. Itu sudah embedded, ya, sudah bagian dari yaktubu itu sendiri. Jadi dia sedang menulis. Karena ini adalah fiil mudhorik, maka ditambahi kata sedang di situ, ya. Huwanya itu ada terkandung di situ. Di dalam buku-buku literatur yang lain, u ini, domah ini disebut juga harokat. Ya, tetapi harokatnya bukan harokat i'rob seperti harokatnya kita di dalam harokat isim itu ada i'robnya, tetapi ini adalah harokat bina namanya. Bukan harokat i'rob, bukan klasifikasi masuk i'rob, jadi doma, jadi fathah, jadi kasroh, jadi jazm, bukan, tetapi ini harokat bina. Nanti akan dibahas di pekan berikutnya, gitu ya. Nah, kita sebut aja sekarang, jangan harokat bina. Ini tanda bahwa di situ kalau dimulai dengan ya dan diakhiri dengan domah, maka domirnya huwa. Dibacanya taunya dari mana? Dari buku halaman 57 itu atau 55. Dilihat dari daftar, ambil gitu ya. Kemudian uktub ini klasifikasinya adalah fiil amr, juga kembali ke halaman 57. Oh, kalau uktub yang diakhiri dengan sukun seperti itu masuknya adalah domirnya anta atau engkau. Maka tulislah olehmu. Jadi muncul olehmu, muncul dia, muncul itu diperoleh dari sebuah namanya domir mustatir. Contoh domir mustatir misalnya di ayat keempat surat Al-Baqarah. Walladina yu'minuna, walladina, dan gitu ya, alladina, orang-orang yang yu'minuna, karena ada iya dan kemudian ada una, itu berarti mereka. Nah, mereka itu muncul karena ada iya dan ada una. Ya dan una itu atau unanya itu kita sebut sebagai harokat bina atau kita sebut sekarang mas sebagai akhiran dari fiil mudhorik yang menandakan itu adalah domirnya huwa gitu. Oke, berikutnya ternyata yang mabni, betul-betulan mabni yang tidak punya temannya lagi selain dari domir, ternyata isyarah juga sama. Isyarah itu kata penunjuk dan semuanya adalah mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua. Yang bilangan dua belakangnya berubah memang, tetapi yang bilangan satu atau jamak semuanya adalah mabni, dia tidak bisa berubah. Kata penunjuk itu atau huruf isyarah ini dimasukkan dalam kolom 22 dan 23. Tolong buka 22 dan 23, domir 22 dan 20 domir huruf 22 dan 23 itu isyarah, bukan domir ya. Kalau 24, 25, 26 adalah domir, 22 dan 23 adalah isyarah. Tetapi isyarah di 22 di situ dikatakan untuk yang jauh itu dikumpulkan di 22. Dalika dalikuma dalikum itu jauh gitu ya. Tetapi di 23 hada hadani haulai ini gitu. Ya. Jadi yang 23 untuk yang dekat, yang 22 untuk yang jauh. Contohnya di sini hada itu ini, haulai ini yang dekat. Kemudian zalika itu, ulaika mereka itu yang jauh-jauh. Contoh yang menjadi dua, contohnya hadani bisa menjadi hadaini. Kenapa kok hadani? Kenapa hadaini? Apa bedanya? Sama-sama dua. Yang ini ketika berkedudukan rofa, masih ingat kemarin rofa? Rofa itu adalah domah dan tasrifnya.
Kemudian hada ini ketika dia berkedudukan nasab ataupun jajem atau majrur. Ya, nasab atau majrur artinya pakai fathah dan tasrifnya. Ini tasrifnya dan tasrifnya atau jer dan tasrifnya. Contoh di dalam Al-Quran, buka lagi surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Nah, dzalika itu gitu ya, menunjuk sesuatu gitu yang bukan yang ini. Dzalika kitab itu yang jauh. Jadi ini dzalika itu diambil dari isyarah yang ke-22 hurufnya. Berikutnya juga yang betul-betul huruf berasal dari isim mabni sendiri yang tidak punya temannya adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah kata ganti tidak tentu. Kalau tadi domir itu kata ganti tertentu, tentunya itu anak, nahnu, kamu, dia, engkau, gitu ya. Nah, itu kan tertentu. Isim mausul bukan atau bertetangga dengan domir, tetapi untuk kata ganti tidak tentu, yaitu dipakai untuk menghubungkan antara isim yang sebelumnya dengan isim yang sesudahnya. Dia statusnya sebagai penghubung, atau dalam bahasa Inggris disebut relative pronouns atau kata ganti tak tentu. Semuanya adalah mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2 lagi ya. Huruf mausul ini dimasukkan dalam kelompok 21. Mundur nih dari kita belajarnya mundur nih. 21. Nah, 21 itu di situ kita bisa lihat ada aladi itu yang. Nah, tidak berhenti di situ. Nanti pasti yangnya itu ada teman di belakangnya. Aladina mereka yang. Alati yang juga untuk wanita. Contoh untuk yang dua tadi aladi, aladani menjadi bisa alazaini gitu. Ini juga sama. Aladani itu adalah misalnya untuk ketika dia rofa posisinya ketika kedudukannya harus berupa rofa, aladzaini nanti ketika dia harus berkedudukan nasab atau majrur. Contohnya kita buka lagi di nomor 3. Contohnya di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna kita tahu itu adalah mereka beriman. Yu'minuna mereka sedang beriman gitu, atau mereka akan beriman karena itu adalah fi'il mudhari yu'minuna, tetapi di depannya dimulai dengan aladina, orang-orang yang. Nah, orang-orang yang dengan mereka ini kan sama. Orang-orang yang ini beriman, tapi ini mau menunjukkan bahwa aladina gitu ya, orang-orang yang ini gitu. Bukan hanya mereka yang lebih dulu, tapi orang-orang yang beriman. Jadi terjemahnya bukan mereka, jadi bisa kalau mau dikumpulkan mereka orang-orang yang sedang beriman atau mereka orang-orang yang akan beriman gitu. Tapi cukup juga orang-orang yang beriman begitu dalam bahasa Indonesia. Yang keempat yang juga adalah dikelompokkan menjadi huruf yang mabni asal dari istifham. Jadi huruf istifham, istifham, famnya itu adalah dari faham, maka ini adalah permohonan untuk paham. Bahasa Indonesia bertanya gitu. Peristifham itu permohonan untuk berpaham, untuk menjadi paham. Nah, oleh karena itu istifham ini adalah huruf yang bisa digunakan sebagai kata tanya. Gitu. Istifham kata tanya. Jadi mudah supaya saudara mengingatnya mudah. Istifham itu kata tanya ya. Huruf istifham ini dimasukkan dalam kolom ke-15. Dibuka ke-15-nya. Ham, nah dia pakai pertanyaan model ini gitu ya. Istifham gitu ya. Istifham gitu. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan contohnya man, siapa, kam, berapa, hal, apakah. Nah, dibukalah misalnya di Quran Al-Baqarah ayat ke-6. Aandar tahum, A-nya itu apakah? Andarta gitu, andarta engkau beri peringatan. Hum, ingat Mereka. hum itu ditempelkan sebagai apa tadi domir mutasil, bukan pakai n ya.
muttasil ya. Sedangkan engkau di sini baru apa namanya? Dari Mufasil. tak Mutatir ya. Andarta Mustatir. mustatir. Mustatir ya. Mustatir. Apakahnya adalah huruf Huruf. gitu ya. Nanti andartanya pakai lagi tadi tabel yang itu ketemu itu nanti menjadi wajar nomor 7 dari nazaro. Mujarotnya nadaro tetapi dikasih A. Loh, dari mana itu A? Di depan itu adalah hamzah. Dibuka lagi buku kedua halaman 24. Itu adalah nomor 7, baris nomor 7. Af'ala Fala yuf'ilu af'il. Nah, dari situ munculnya A. Yang kedua, A andar gitu ya. Baik, kita teruskan. Yang kelima, yang termasuk juga isim mabni berdiri sendiri yang dikelompokkan menjadi huruf adalah isim syarat, menjadi huruf syarat. Adalah isim yang membutuhkan jawab. Dibagi pada kolom 11 dan kolom 14. Dibuka lagi. Cuma karena yang nomor 11 ini asartu wal jawabu ini mengakibatkan fi'il mudhorik menjadi jajem. Gitu. Makanya ditambahi asartu wal jawabu yajjuma. Gitu, yajjuma. Oke, tulisan yajumanya lihat di nomor 10. Tulisannya yajjuma itu seperti itu, lam yajjum gitu. Di sini asartu wal jawabu yajjum gitu ya. Itu nomor 11. Tapi kalau nomor 14 cukup asartu saja. Mengapa? Karena di sini dia tidak ada yajjumanya. Karena dia sebagai kata syarat juga tetapi tidak merubah fi'il mudhorik menjadi jajem, menjadi sukun. Di sini ditulisnya isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab dibagi pada kolom 11 dan kolom 14. Adapun pada kolom 11 sebagai asartu wal jawabu yajjuma yang artinya syarat jawab yang bisa mengubah fi'il mudhorik menjadi berirob jajem. Bahkan jajemnya ini ada beberapa yang bisa mengubah menjadi jajem itu sekaligus dua fi'il mudhorik. Jadi di belakang huruf ini kalau ketemu dua mudhorik, dua-duanya dibuat jajem. Sedangkan yang dikelompokkan pada kolom 14 tidak berpengaruh pada fi'il mudhorik berikutnya. Jadi fi'il mudhoriknya tidak perlu diubah harokatnya kalau dimulainya dari kolom yang 14. Contoh di sini asartu wal jawabu jajuma adalah in, jika, ainama, kemanapun. Contoh yang asartu saja id, jika juga. Tapi idnya itu tidak berpengaruh terhadap fi'il mudhorik. Kalau ketika pakai in, dia berpengaruh. Lama itu ketika. Contoh di dalam Al-Qur'annya diambil di ayat ke-11 Al-Baqarah. Jadi selalu saya ngambil apa-apa yang kita sudah pelajari bersama. Wa idza qila lahum, dan apabila, idanya itu apabila gitu ya, dan jika dan apabila itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dikontekskan dengan kata yang lainnya, dan jika dikatakan kepada mereka atau dan apabila dikatakan kepada mereka, begitu. Nah, itu semua adalah kelompok yang asalnya adalah benar-benar mabni dan dia tidak bisa berubah. Lama selamanya lama, id selamanya id, tidak ada punya teman yang lain lagi. Misalnya id menjadi idu, menjadi idi, menjadi ida yang tidak ada alif di depannya, tidak ada begitu. Dia sendiri aja id gitu. Nah, sedangkan yang berikutnya yang B, ada juga beberapa huruf yang dapat menjadi awamilul ismi, yaitu yang menyebabkan atau dia memerintah kepada isim berikutnya berubah i'robnya. I'rob isim jadi berubah kalau dimulai dengan huruf-huruf ini. Yang paling terkenal kalau kita mulai dari depan sekarang. Kalau tadi kita mulai dari belakang, sekarang kita mulai dari depan. Bijarin adalah huruf yang menjadi kata depan atau preposition yang dapat mengakibatkan isim sesudahnya berirob jer atau kasroh, ya.
Huruf bijarin dalam buku tamyiz dimasukkan pada kolom 1. Dibuka kolom satunya. Contohnya ada bi dengan, li untuk, ala di atas, an dari gitu. Contohnya di dalam Al-Qur'an misalnya di ayat kedua lil muttaqin, ada li di bagian depan ini artinya bagi atau bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di dalam ayat ketiga bil ghaibi, bi-nya itu adalah dari al-ghaibi, itu dari adalah yang gaibnya, bi-nya itu dengan atau kepada yang gaib. Itu contoh di dalam Al-Qur'an. Kembali lagi misalnya di ayat yang kedua la roiba fihi. Nah, tadi kalau fihi, fi-nya itu adalah bijarin, termasuk kelompok bijarin. Hi-nya apa? Domir. Domirnya. Domir apa? Yang nempel? Mutasil. Mutasil. Pakai T, pakai T. Kalau yang nempel, mutasil ya. Di situ. Jadi bijarin yang diikuti dengan domir sebagai contoh. Gitu. Berikutnya yang kedua yang bisa merubah isim, yaitu kana rofa'u nasoba, judulnya itu adalah sekelompok huruf yang dapat mengubah irob isim pertama menjadi rofa. Di sini rofa'u nasoba, tulisannya rofa'u, artinya berubah menjadi rofa. Yang pertama nasoba, begitu. Nasoba, nasobanya itu artinya bisa menasobkan huruf keduanya. Rofa'u nasoba, kelompok huruf yang dapat mengubah irob isim pertama menjadi rofa dan isim kedua menjadi nasob atau fathah. Kalau rofa itu domah dan tasrifnya, kalau nasob itu fathah dan tasrifnya. Huruf kana ini dimasukkan dalam kelompok kedua. Nah, kana ini memang adalah fiil, tetapi di dalam nanti kita bermain dengan uslub atau dengan tarkib, itu kana itu dimasukkan sebagai huruf. Ya, sebagai huruf. Hurufnya itu mengakibatkan di belakangnya ada yang rofa dan ada nasob. Nah, contoh di dalam Al-Qur'annya diambillah misalnya ayat ke-75. Wa qad kana fariqum minhum. Kana di sini kana gitu ya. Tidak muncul di dalam terjemahannya karena itu sebagai adalah, boleh muncul, boleh tidak. Nah, gitu. Jadi waqad karena farikun segolongan, min dari, hum kembali lagi yang tadi adalah muttasil ya, mereka gitu. Nah, sedangkan itu dari kod, dan sedangkan itu dari waqad gitu. Karenanya kok tidak ditulis dalam terjemahan? Boleh juga. Sedangkan adalah segolongan dari mereka, tapi nggak enak kalau dalam bahasa Indonesia. Itu dibuanglah adalahnya. Jadi di situ sebagai penghubung saja. Waqad kana farikun, menunjukkan bahwa si farikon segolongan dari mereka itu gitu ya. Mari kita lihat lagi. Adalah ina nasoba rofa'u. Ini kebalikan dari kana rofa'u. Karena kalau ina nasoba rofa'u adalah si membuat kata berikutnya menjadi nasob. Huruf ina ini termasuk di dalam kolom ketiga. Ina sesungguhnya, la'ala semoga supaya. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an surat ke-20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi dibacanya inna sesungguhnya. Berikutnya Allah. Kemudian ala kulli syai'in qadir itu sebuah kata yang bergabung yang kita sebut sebagai ala, itu adalah bijarin, mengakibatkan kulinya itu jadi isim, bukan kuli adalah sebagai isim yang harus diakhiri dengan ketika bijarin tadi menjadi kasroh. Kemudian kuli sayin juga menjadi mudhof ilaih kata majemuk, sehingga sayinnya pun menjadi kasroh. Ala kuli sayin qadir
atas segala sesuatu, begitu. Inna sesungguhnya Allaha qadirun, asalnya begitu. Inna Allaha qadirun, Allahanya menjadi nasab, bukan Allahu, bukan Alohi. Kemudian qadirunnya menjadi rofa, yaitu domah. Qadirun itu penyebabnya. Innallaha qadirun, innallaha qadirun. Maka inna Allahanya menjadi nasab patah. Innallaha bukan Allahu, bukan Alohi. Kemudian qadirun juga jadi ropa atau domah, tidak jadi qadirin, tidak jadi qadiran. Nah, itulah penyebabnya innallaha qadirun. Diselipkan ala kulli syai'in. Itu diselipkan atas segala sesuatu, gitu ya. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Itu kalau bahasa Indonesia kan begitu. Bahasa Arab mau ditekankan ala kulli syai'in duluan, didahulukan itu artinya ditekankan. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu. La nasoba linakiroh. La nasoba linakiroh, apa yang dirubah? La nasoba linakiroh itu isim juga yang dirubah. Tetapi yang dirubahnya menjadikan nasob apabila ketemu li bagi. Li itu bagi. Bagi apa? Bagi isim nakiroh. Jadi la artinya tidak ada yang bisa membuat isim nakiroh yang berikutnya menjadi nasob. Begitu. Menjadi nasob. Nah, yang menjadi nasob itu siapa? Si isim nakiroh berikutnya. Huruf la ini dimasukkan pada kolom 4. Gitu. Karena apa? Karena nanti akan ketemu la yang lain. Yang tidak mengubah, maka bukan termasuk kelompok 4. Nakiroh artinya isim yang umum yang salah satu cirinya adalah bertanwin. Itu disebut nakiroh. Jadi yang artinya umum, yang salah satu contohnya adalah bertanwin, atau pada umumnya isim itu asalnya umum sebelum dia dijadikan ma'rifat. Lawan daripada nakiroh itu adalah ma'rifat, yaitu isim yang sudah bersifat tertentu. Salah satu contohnya adalah diawali dengan al. Nanti bukan hanya al. Bukan hanya al. Misalnya isim nama. Nama itu adalah termasuk ma'rifat. Jelas. Domir itu juga ma'rifat. Isaroh juga ma'rifat. Begitu. Nah, mari kita lihat. Contoh nakiroh, kitabun. Kitabun itu umum. Ya buku lah. Buku apa saja gitu ya. Kitabun. Tetapi menjadi ma'rifat kalau dikasih al. Al-kitabu, maka tanwinnya wajib hilang. Kalau ada al, tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada al. Itu tidak boleh ada al-kitabun, gitu nggak bisa. Al-kitabu, al-kitabu, begitu. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, la roiba fihi. La-nya di sini adalah tidak ada dan tidak. Lihatlah di sini ada roibun. Roibun itu seperti kitabun. Roibun, kitabun itu adalah isim nakiroh. Maka karena di belakang daripada la ini isim nakiroh, maka dia harus dikasih fathah, dijadikan nasab. La roiba fih, bukan la roibu fih, bukan la roibi fih, bukan. Tapi la roiba, tidak ada keraguan padanya atau tidak ada keraguan. Tidak atau tidak ada, tergantung konteksnya. Ini. Kemudian ila nasoba lil mustahna. Udah ada lil lagi nih. Apa maksudnya? Lil itu menjadikan nanti huruf ila ini artinya kecuali, yang bisa menjadikan isim mustasna itu menjadi nasob. Patah. Huruf ilah ini masuk dalam kelompok 5. Dibuka lagi yang 5. Oh itu. Sendiri. Iya sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena sebetulnya teman-teman dia ada di 12. Coba lihat 12. Apa itu? Ilah adalah huruf istisna. Istisna itu adalah huruf yang bisa membuat pengecualian atau bisa membuat mustasna yang di belakangnya. Gitu maksudnya. Jadi setelah ilah itu disebut mustasna. Tetapi kalau lihat 12, ada ilah, ada apa lagi? Coba yang 12, para kelas. Allah. Ada apa lagi? Allah. Kala. Kala. Nah, itu adalah bisa membuat yang di belakangnya itu
menjadi mustasna. Apa itu mustasna? Itu adalah ila, ala, kala. Ini dia semua adalah sebagai pengecualian. Ila kecuali. Mengecualikan sesuatu yang di belakang. Tetapi si mustasna ini hanya ada satu yang dibawa ke nomor 5. Cuma ila di antara 3 itu yang bisa menasobkan. Kalau yang 2 yang lain tidak menasobkan. Itu bedanya. Ya, 12 dengan 5. Nah, ketika ila nanti ketemu dengan yang membuat mustasnanya nasob, berarti dia 5. Kalau ketemu ila yang tidak membuat setelah ilanya itu menjadi nasob atau tidak ada isim yang dinasobkan, maka itu klasifikasinya 12. Begitu caranya. Ya. Sebagai contoh di sini, mustasna itu adalah isim yang dikecualikan. Sebagai contoh, siapa yang dikecualikan? Contohnya di najaha, dia lulus. Karena dia lulus, dianya sekarang diganti sama di belakangnya ya ada yang mengandung Pengecualian. bukan doma, rofa. Karena ada yang rofa dan di sini najaha itu adalah huwa, maka dia mengganti anak itu telah lulus. Jadi tidak ditulis dia telah lulus anak itu, dianya hilang karena dianya diganti. Ini pelajaran yang pekan lalu. Auladu itu al-auladu karena al-auladu dia adalah pakai domah, maka dia mengganti huwa dari najaha. Jadi dia telah lulus diganti menjadi anak-anak itu telah lulus atau telah lulus anak-anak itu. Baru ila kecuali alian. Nah, kenapa alian? Kenapa alian? Setelah ila dia katakan kalau ketemu kalau ketemu mustasna, yaitu yang dikecualikan dan kemudian yang dikecualikannya itu adalah mustasna, maka dia harus nasob. Nah, gitu. Makanya di sini alian, bukan aliyun, bukan aliyin, gitu. Ali. Ila anfusahum. Ingat, humnya ini apa? Mustasil. Mutasil pakai T. Mutasil. Karena dia nempel ya. Hum. Anfusahum. Mereka ya tadi ya. Oke. Kecuali diri mereka sendiri. Ada juga yang keenam termasuk awamilul ismi adalah ya nasobalil mudob, adali juga. Apa pula yang menjadi nasobnya adalah ya artinya wahai yang bisa mengubah isi mudob menjadi nasob, menjadi fathah nasob begitu. Nah, terus huruf ya ini dimasukkan pada kolom 6, buka kolom 6-nya. Ya mudob, mudob itu adalah isim pertama yang merupakan bagian dari mudob ilaih. Apa itu mudob ilaih? Mudob ilaih adalah sibeh jumlah. Apa itu sibeh jumlah? Adalah unsur kalam. Apa itu unsur kalam? Bahasa Indonesianya kata majemuk. Nah, jadi mudob adalah isim pertama dari sebuah kata majemuk. Maka kalau dimulai dengan ya, menggabungkan dua buah kata menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru itu yang disebut kata majemuk itu. Apabila dimulai dengan ya, maka si mudobnya itu harus dijadikan nasob. Nah, gitu. Contoh mudob ilaih di sini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang tadi ala kulli syai'in qadir. Ala kulinya itu adalah karena bijarin. Kulli syai'innya itu mudob ilaih. Kita baca di sini. Kulli mudob syai'in mudob ilaih. Gitu ya. Nah, ketika dia ketemu hanya sebagai contoh sebagai mudob ilaih itu. Tapi contoh di Qur'annya yang menunjukkan ya, contohnya di sini di ayat ke-40. Ya Bani Israel. Ya Bani, ya-nya adalah wahai, tapi kemudian Bani Israel
Bani Israel adalah satu rangkaian yang mudhof ilaih. Baninya adalah mudhof, Israel adalah mudhof ilaih, gitu. Kenapa Israila kan harus kalau mudhof ilaih itu harus pakai kasroh. Israila itu adalah isim nama. Kalau isim nama dia isim goiru munsorib tidak boleh dirubah. Jadi tetap Israila walaupun dia statusnya adalah majrur, walaupun dia statusnya harusnya kasroh. Bani kok ini kan harusnya sebagai mudhof ilaih dia dinasobkan. Kok ini ada bani? Ini bukan nasob, ini bukan fathah kan begitu. Bani karena berakhir dengan yang namanya huruf ilat, iya. Kalau ada huruf ilat itu dari rofa pakai domah pakai u, maupun pakai patah pakai a, maupun pakai kasroh pakai i, dia tidak akan dirubah. Tetap aja dia dimatikan dengan sukun. Itu namanya huruf ilat. Makanya walaupun ini bani, ini statusnya sebagai nasob. Gitu. Ya Bani Israel. Gitu. Kalau nanti bertanya kenapa ini bani harusnya tadi katanya disebut dikasih sebagai nasob. Kok ini kok nggak dikasih nasob? Ini nasob. Cuma nasob untuk huruf ilat, huruf alif, waw, dan ya itu selalu disukunkan begitu ya. Itu adalah contohnya. Yang ketiga, kelompok ketiga, kalau kelompok pertama tadi adalah menjadi domir, kalau menjadi domir. Yang kelompok A itu, mohon maaf. Yang kelompok A itu tadi kita sebut sebagai dari isim mabni. Yang kelompok kedua itu awamilul ismi. Yang kelompok ketiga adalah awamilul mudhari. Jadi selain awamilul ismi yang bisa merubah isim, ada juga yang bisa merubah fiil. Tetapi fiil yang mau dirubah hanya fiil mudhari. Kenapa? Karena fiil amr tidak boleh dirubah belakangnya. Belakangnya itu fix. Itu yang disebut sebagai harokat bina. Itu adalah sebagai ciri dari fiil amr. Tidak boleh dirubah. Bagaimana dengan fiil madi? Fiil madi juga sama. Belakangnya tidak boleh berubah. Sampai saudara harus menghafalnya. A, U, At, Tana, Tatuma. Itu kenapa dia harus dihafal? Karena itu tetap tidak akan pernah berubah kalau fiil madi. Sedangkan fiil mudhorik yang harus dihafal cukup depannya aja. Ya, yu, a, u, tatu, nanu. Kenapa? Karena belakangnya boleh berubah. Oleh karena itu boleh berubah. Ketika ketemu awamilul, maka mudhorik itu belakangnya bisa berubah. Contohnya, misalnya an yansiba. Ini termasuk kolom 8, buka kolom 8. Adalah huruf yang dapat memerintah fiil mudhorik supaya berirob nasob, supaya jadi patah. Yansiba, siba itu adalah nasob. Kelompok huruf ini dimasukkan pada kelompok 8. Contohnya di dalam Al-Quran ayat ke-24. Walan taf'alu gitu. Walan dan pasti, lan itu pastinya itu ditambahkan, tidak gitu ya. Walan tidak, taf'alu aslinya taf'aluna. Taf'aluna. Saudara dilihat di pekan 3 halaman 12 sama. Pekan ketiga halaman 12 di mana? Di bawah sini di halaman 12. Saudara akan lihat. Nah, yang ini, tabel yang ini, lihat. Di yang ini dikatakan di situ, dari rofa menjadi nasob, apa yang terjadi? Kalau asalnya di sini rofa itu domah menjadi fathah. Tapi bukan hanya itu. Dan tasrif di bawahnya. Yang ani jadi ni-nya hilang. Yang una, na-nya hilang. Begitu yang ini. Dalam kasus sekarang, kita ada taf'aluna itu adanya di taf'aluna asalnya ini antum, taf'aluna antum, sekarang jadi antaf'alu, naknya hilang gitu. Pindah dari apa? Kenapa pindah? Berubah dari profa menjadi nasob. Yang siba itu adalah awamilul mudhorik yang merubah menjadi nasob. Maka taf'aluna
naknya hilang menjadi taf'alu. Pakai alif saja di situ. Alif sebagai penanda wawunya. Itu di 24. 24 kan kita sudah lewati semua. Itu maksudnya kenapa di situ tidak ada naknya. Karena disuruh oleh lan. Gitu. Bagaimana sih la ta'jum menyuruh apa? La ta'jum adalah huruf yang dapat memerintah fi'il mudhari supaya beri'rab jazm atau sukum dan tasrifnya. Kelompok huruf ini dimasukkan pada kelompok 9. Buka kolom 9-nya. La ta'jum itu membuat jazm, membuat sukun. La tufsidu. Ini juga sama. Bidu gitu ya. Nah, itu juga sama. Kalau kita lihat di sini dari tufsidu. Nah, yang ini loncat dari sini ke sini. Ke jazm. Apa itu? Naknya dibuang juga. Sama persis. Untuk yang nasob dan yang jazm, perlakuannya disamakan di bagian ini. Oh, sama-sama dibuang naknya. Nah, la tufsidu, asalnya tufsiduna. Naknya itu dibuang karena diperintah oleh la. Janganlah berbuat kerusakan. Karena ada la, berarti janganlah tufsiduna. Yang asalnya tufsidunya fi'il mudhari, ketika digabung statusnya menjadi fi'il nahi. Gitu. Jadi ketika tufsiduna itu fi'il mudhari. Ketika la tufsidu itu sudah jadi berubah namanya fi'il nahi. Jadi khusus kata bersambung seperti la tufsidu disebut fi'il nahi. Jadi la atau la ta'jum ini dapat untuk membuat fi'il nahi dari fi'il mudhari la itu. La ta'jum itu merubah fi'il mudhari menjadi fi'il nahi dengan catatan fi'il mudhari'nya dijazmkan. Begitu bahasanya. Yang ketiga adalah juga awamilul mudhari la yajum, bedanya dari pakai ya. Kalau tadi te tajum, karena apa? Karena yang mudhari'nya yang dimulai dengan ta. Kalau la yajum dimulai dengan ya itu dimulai dari awal, yang ya pun boleh begitu. Lam yajum adalah huruf yang dapat memerintah fa'il mudhari juga ya supaya menjadi jazm juga, tetapi tidak merubah menjadi fi'il nahi, hanya merubah menjadi jazm aja. Contohnya amlam tundirhum di Quran ayat ke-6. Amlam tum, amnya itu atau, lamnya itu menjadi tidak, tundir di situ engkau beri peringatan. Kenapa engkau beri peringatan? Tundir, lam tundir. Kenapa tidak pakai tundiru gitu? Berikutnya asartu wal jawabu. Yang tadi sudah saya katakan asartu wal jawabu ya juma. Yang 11 ini adalah huruf yang dapat memerintah fi'il mudhari supaya beri'rab jazm, jajuma itu. Kelompok huruf ini dimasukkan pada kelompok 11. Contohnya di Quran ke-23. Wa in kuntum fi raibin. Innya di sini jika, maka di sini kuntum. Kuntum itu ternyata bukan fi'il mudhari. Bolehkah dirubah? Tidak dirubah. Maka di sini in kuntum, ya tetap aja in kuntum. Ini adalah fi'il madi. Hati-hati. Ini saya ambil contoh untuk supaya saudara jelas. In itu boleh ada, tetapi ketika di belakangnya fi'il madi, jangan diubah. Tetapi ketika in ya tukum. Nah, ya tu gitu. Mereka datang asalnya ya tu na gitu, mereka itu mu ya tu alif nun aslinya gitu. Na ya tu na, makanya mereka datang. Tetapi karena ini adalah dibuat jazm, ya tu alif wau alif. Tapi karena dia ketemu kum, maka alifnya dibuang ya. Baru kelompok yang keempat, sisanya itu dikelompokkan menjadi huruf, dikelompokkan sebagai isim mabni yang menjadi huruf, tetapi berbagai sebab. Contohnya, ya nida adalah huruf untuk memanggil, ya nida. Itu di kolom ke-7 dilihat. Gitu.
Ya ayuha nasu, wahai manusia. Contohnya. Ya ayuha, wahai an-nasu, manusia. Itu ya nida. Al-istisna yang tadi sudah dibicarakan, kelompok 12, ya ila untuk pengecualian, kecuali aliyun yang tadi, najaha al-auladu ila aliyun, al-auladunya anak-anak itu, najaha dia telah, dianya diganti, jadi anak-anak itu telah lulus, ila kecuali aliyun gitu. Tetapi di sini lihat, alian. Alian di sini, aliannya itu dia sebagai dikecualikan oleh si ila, begitu ya. Begitu juga contoh di bawahnya di Quran surat ke-14, ila alal khosiin. Ila alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ilanya adalah mengecualikan orang-orang yang khusyuk. Itu. Al-atfu ini yang sering kita pakai karena ini sebagai kata sambung adalah huruf dapat dipakai untuk menyambungkan kalimat. Bahasa Arabnya atof, penyambung gitu ya. Untuk menyambung dalam bahasa Inggris disebut conjunction atau kata sambung. Untuk bentuk fiil yang sama, jadi fiil dengan fiil boleh. Isim yang sama, isim dengan isim boleh. Huruf yang sama, huruf dengan huruf boleh. Dikelompokkan pada kolom ke-13 di situ ya. Contohnya di Quran ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sampai di situ. Mereka atau orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholah, dan melaksanakan salat. Yang disebut disambungnya yang mana? Yuqimuna. Yuqimuna disambung dengan yu'minuna. Ini sama. Alladzina, orang-orang yuqimuna dan yu'minuna. Yuqimuna bil ghaibi, tetapi yang yuqimuna salatnya gitu. Jadi yang disambungkan oleh siwa, yu'minuna dan yuqimuna sama-sama fiil. Dan sama-sama juga bentuknya, sama-sama mudorik, begitu. Sama-sama mereka juga, ya dan waw nun, gitu. Jadi bolehlah dihubungkan apabila dia sama. Gitu. Huruf wa ini bukan hanya berarti dan, yang biasa, tetapi juga sebagai penyambung antara yu'minuna dan yu'kimuna, yaitu kata yang sama-sama fiil mudorik dengan bentuk yang sama berdomir hum. Ya. Yang keempat, at-taukid adalah huruf untuk penegasan. Jadi fiil berikutnya setelah dikasih at-taukid ini ditempatkan sebelum fiil. Huruf at-taukidnya. Bila sesudah fiil biasanya cukup menggunakan nun. Itu juga at-taukid juga. Bisa juga dengan huruf yang ini. Huruf kolom 16. Itu disebut at-taukid. Coba kita lihat contohnya di Quran ayat ke-20. La dahaba bisam'ihim, la dahaba. Nah, la dahaba ini tetap aja dia, dahaba itu dia hilangkan atau dia pergikan dahaba pergi, dia pergikan atau dia hilangkan bisam'ihim, pendengaran, himnya kembali lagi muttasil, ya. Pendengaran mereka, dia hilangkan dahabanya, begitu. Tapi la-nya ngapain? La-nya itu boleh sebagai pendengaran. Niscaya boleh, sungguh dia hilangkan pendengaran mereka, gitu. Nanti dianya dicari dari mana dia. Kata kalimat sebelumnya pasti ada dianya tuh siapa. Contohnya di sini Allah. Dia hilangkan Allah yang kemudian menghilangkan pendengaran mereka. Tapi ada penegasan, adalah gitu. Sungguh gitu. Tapi kalau di belakang biasanya pakai nun taukid gitu. Al-istiqbal adalah huruf yang menyatakan akan melakukan, akan, istiqbal itu akan. Fiil berikutnya. Adapun huruf sa dilihat di kolom 17, sa waktu yang dekat, akan tapi waktu yang dekat, saupa untuk waktu yang lama.
Ya, contohnya kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kala saufa kelak akan. Nah, kelak akan itu akan tapi masih lama, atau nanti akan. Saufa itu nanti akan. Contohnya di surat 102 ayat ketiga. Begitu juga ketika saudara sayaslana ronggatalahab, sayasla, yasla, pakai ada sa. Ini akan, tapi akannya lebih dekat. Dia akan masuk. Sudah dekat pintu, dia akan masuk. Kalau dia akan masuk dengan saufa, nah kalau saufa itu kelak akan masuk. Jadi belum kapan, belum tahu kapan. Di situ contohnya. An-nafi adalah untuk meniadakan, menafikkan, bahasa Indonesia itu, menafikkan. Huruf ini dimasukkan pada kolom 18 ya, menafikkan. La itu tidak. Mereka yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Kenapa akan? Karena yu. Kenapa mereka? Karena una. Yu'minuna. Nah, kemudian karena ada la menjadi tidak. Jadi la anafi itu adalah mentidakkan. Contoh di ayat ke-6 ya. Zorob adalah huruf untuk menunjukkan tempat atau waktu. Zorob ini. Zorob makan disebut menunjukkan tempat. Dorob zaman disebut adalah menunjukkan waktu. Dorob makan, dorob zaman. Huruf ini dikelompokkan pada kolom ke-20. Inna ma'akum. Nah, inna sesungguhnya, ma'akum, ma'a itu kami, ma'a itu bersama, kum itu kamu. Inna sesungguhnya, ma'akum bersama kamu gitu. Inna ma'akum, dorob itu bersama. Nanti cerita ada kobla, ada ba'da, itu semua ada di kolom 20. Nah, begitulah yang disebut sebagai huruf. Mari kita lihat sekarang isim. Kalau huruf sudah dijelaskan, yang di buku saudara di level 1 dikelompokkan menjadi 26, sudah dijelaskan satu-satu fungsi dan tugasnya. Sekarang kita lihat isim. Pengertian isim ini secara sederhana adalah menunjukkan kata benda. Pengertian lebih luas lagi, isim ini bisa berupa kata tempat, benda, nama, sifat, ataupun kata kerja yang tidak terkait dengan waktu. Yang tidak terkait dengan waktu disebut isim, yang terkait dengan waktu disebut fi'il. Yang dimaksud tidak terkait dengan waktu yaitu tidak menunjukkan waktu. Baik sekarang, contohnya seperti fi'il mudhari, gitu. Misalnya buku. Tidak ada sekarang buku. Tidak ada misalnya telah buku, gitu tidak ada. Buku ya buku. Itu kapan saja gitu ya. Nah, ciri-ciri fiil ciri-ciri isim ini di dalam tamyiz dikenal dengan nyanyiannya. Nah, contohnya ini berakhiran tanwin, an, in, un. Itu contohnya adalah Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, Rojulun. Nah, Muhammad, guru, murid, laki-laki. Itu semua karena dia berakhiran tanwin, maka ini tanda-tanda adalah isim. Berakhiran kasroh, karena contohnya di sini lillahi. Kenapa? Karena ini kebetulan dimulai dengan bijarin. Dan setiap yang kena bijarin, pasti itu adalah isim. Karena bijarin bisa mengubah isim menjadi kasroh. Maka berakhiran kasroh biasanya di depannya ada bijarin. Ilal masjidi, ila jadi i kasroh. Gitu ya. Fil baiti, fi-nya itu adalah bijarin. Ti-nya itu adalah ciri daripada kasroh. Jadi ciri daripada isim contoh dalam kasus ini dua. Diawali dengan awamilul ismi bijarin dan diakhiri dengan kasroh begitu ya. Yang ketiga berawalan al, tadi sudah dikatakan menjadi al makrifat, dari nakiroh menjadi al makrifat dikasih al, maka itu adalah sebagai ciri sebagai isim ya. Ustadun menjadi al ustadu gitu.
Samun menjadi al-samsu matahari. Al-qomaru itu ada kalau yang pakai pakai itu adalah isim. Berawalan mim, mu gitu ya. Mutakin, muttaqin, orang-orang bertakwa. Muttaqin, orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena dimulai dengan mim. Gitu ya. Muflihun, dimulai dengan mu gitu ya. Itu juga adalah isim. Diawali awamilul ismi. Awamilul ismi tadi kebetulan sudah dijelaskan. Nah, enaknya panduan ini begini, dijelaskan dulu awamilul isminya, ada 1 sampai 6, sekarang baru dipakai sebagai salah satu ciri dari isim. Bil ghaibi. Bi ini huruf ke kolom berapa? Kolom 1, bil ghaibi. Akhirnya di sini pakai kasroh. Mir rabbihim, dari min robi, lihatnya robi ya, robi. Karena himnya itu adalah domir muttasil, minnya adalah bijarin, robi. Nah, jadi ini adalah kolom pertama ya, min itu. Karena farikun. Karena kolom berapa? Kolom 2. Kolom 2 ya. Karena rofa'u, maka di sini ada u ya. Adalah segolongan. Innallaha, ina kolom ke 3, kolom 3. Ya. Inna nasoba, maka aloha. Tidak boleh alohi, ina alohi, inalohi gitu. Inalohu nggak boleh. Inaloha. Gitu, ya. Nanti lohi kapan dipakai? Kalau pakai bi, bilahi gitu. Alohu kapan dipakai? Kalau dia sebagai fa'il gitu, sebagai fa'il. Contohnya kemudian dahaballahu, Allahu. Ya, siapa yang dahaba, siapa yang datang? Allahu. Jadi Allah datang gitu ya. Oke, berikutnya adalah la roiba. La huruf keberapa? Huruf keempat. Ya. Huruf keempat. La nasoba, maka di sini roiba. Tapi bukan roibi gitu. Bukan roibu, tapi roiba. Ila huruf keberapa? Ila kelima. Kelima. Ila anfusahum. Ila apa? Nasoba lil mustasna. Nasoba, anfusa, lihatnya sa. Lihatnya sa. Anfusa. Kenapa? Humnya hanya tambahan sebagai domir muttasil. Ila anfusa gitu ya. Kemudian lihat yang ke-6. Kolom ke-6 ini ya nasoba yang tadi dicontohkan wahai Bani Israil ya. Good. Berikutnya menunjukkan nama. Kalau ini adalah tadi berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mi'mu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama. Ada nama orang, ada isim nama itu, ada nama benda, dan lain-lainnya. Contoh, Aisyah, yaitu pasti isim gitu. Kemudian, baituka. Nah, kaknya adalah yang nempel. Kolom 25 gitu, muttasil tadi. Rumah, baitu. Nah, ini kalau dia itu adalah isim nama, baitun, itu maka dia atau nama benda, rumah itu benda ya, menjadi maka dia itu isim ya. Qolamuhu, kolam juga benda, pensil, pensilnya gitu. Yang berikutnya berwajar fa'ilun. Ini yang paling dulu kita nggak tahu apa itu maksudnya fa'ilun. Fa'ilun itu adalah ciri-ciri sebuah isim yang dibentuk dari fa'il, yang tulisannya selalu diawali dengan setelah fa ada alif. Fa'ilun. Kalau di buku, di panduan saudara, lihatlah contoh fa'ilun. Lihat semua di tabel ini selalu ada alif setelah fa. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna,
fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu ya, itu namanya berwajan fa'ilun. Contohnya al-kafirin, karena K-nya dipanjangkan, al-ka, lihatnya di K-nya. Lihatnya adalah di K-nya. Kafirin. Nah, kemudian sodikin, sodikin itu dipanjangkan. Itu artinya berwajar Pak. Kata majemuk itu tadi sudah dikatakan sebagai sifat jumlah, sebagai unsur kalam, yaitu dua kata yang digabungkan menjadi satu, yang depannya disebut mudhof, yang belakang disebut ilai. Contohnya kulubihim, kulubihim, dua kata kulub dan him, kulubun dan him, hati mereka, gitu, ini hati, ini mereka. Digabung dengan yang namanya domir, boleh, boleh, namanya nakiroh domir, gitu ya. Yang di depan adalah nakiroh, yang belakang adabun alim, adabun alim, adabun alimun, gitu. Ini juga adalah sebuah kata majemuk, di mana di situ dua kata yang sama persis, mau subsifat, ini naat, naat itu sifat. Jadi mensifati siksa yang apa? Siksa yang sifatnya itu adabun alim, nanti namanya mausuf sifat, gitu ya. Hadarul maut, hadaro itu satu huruf, satu kata sendiri, hadaro dari hadarun, al mauti, ingat di belakangnya harus pakai kasroh kalau dia mudhof ilaih. Hadarul maut, ini juga kata majemuk, pasti dua-duanya isim. Nggak mungkin kata majemuk itu pakai fiil, karena namanya kata majemuk adalah menggabungkan dua isim. Maka ketika ada kata majemuk berarti mereka adalah isim. Ajwajun mutoharatun, ini juga sama dengan kasus yang ini, adalah mausuf sifat. Pasangan-pasangan. Pasangan apa? Pasangan yang suci. Ingat di sini kalau pakai yang itu adalah untuk naat, maut, nanti itu di belakang dikasih tahu ya. Pasangan yang suci itu adalah sebagai kata majemuk. Majemuk, siksa yang pedih, pasangan yang suci, begitu ya. Nah, ini sebagai tanda-tanda yang sudah kita kenal. Yang 8 itu sekarang sudah dijelaskan ulang. Isim memiliki berapa jenis ternyata? Dilihat minimal ada lebih dari ini, minimal 6 yang sering kita dengar. Isim itu ada yang berbeda gendernya, pria dan wanita, muzakkar dan muannats. Isim itu ada yang tunggal, berdua dan jamak, mufrad tasniyah atau apa namanya? Sebentar. Mutsana. Ya, mufrad, mutsana, jamak. Jadi bisa tasniyah, bisa juga mutsana, itu dua kata yang sama ya. Kemudian dari asalnya dia tidak berdiri sendiri, disebut mustaq. Mustaq itu yang kita bisa buat menjadi dari fiil madi, fiil mudhorik, fiil amr, fiil nahyi, jadi fa'il, jadi maf'ul, itu biasanya dari mustaq ya, yang bisa ditasrif. Sedangkan ditasrif ke arah istilahi dari mujarodnya. Ada juga yang berdiri sendiri, yang jamid, yang muncul aja, bukan dari kata, bukan dari mujarod, itu jamid namanya. Ini itu sendiri, kalau ini adalah turunan yang mustaq. Nah, kemudian lihat dari irob, ada yang mabni yang tidak bisa berubah belakang, harokat akhirnya, ada yang mu'rob. Mu'rob itu yang i'robnya bisa berubah, gitu. Yang i'robnya bisa berubah disebut mu'rob, begitu aja gampang ya. Yang i'robnya tidak dirubah disebut mabni. I'rob bisa berubah disebut mu'rob, lawannya mabni. Kemudian lagi dari objeknya, ada yang nakiroh, ada yang makrifat. Nakiroh itu masih umum. Kitabun itu umum. Al-kitabu itu makrifat contohnya. Tetapi juga nanti nakiroh makrifat ini selain daripada nama tadi ada juga domir masuk di situ, isaroh masuk di situ, mausul masuk di situ,
Semua yang pasti, semua yang sudah tentu itu dimasukkan ke dalam ma'rifat. Dari adanya tanwin, ada yang boleh pakai tanwin disebut munsorif, ada juga kata-kata yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh disebut adalah goiru munsorif atau disebut isim goiru munsorif. Ini terkenal karena ini terkenal susah juga mencarinya. Isim goiru munsorif karena juga nanti ketika belajar itu ciri-ciri IGM itu banyak. Ini agak susah nanti di yang goiru munsorif dan munsorif. Oke, jadi saya gambarkan gambarnya seperti ini. Oh, rupanya isim itu dilihat dari jenis pria wanita, dilihat dari jumlah jamak double dan tunggal, dilihat dari asal jamid dan mustaq, dilihat dari irob bisa mabni bisa murob, dilihat dari objek dia jadi masih luas nakiro atau ma'rifat begitu. Nah, ini adalah tabel, saya ulangi lagi di halaman 11 yang menyatakan ini adalah tadi itu berwajan fa'ilun. Tapi dalam tabel ini mau menunjukkan apabila dia tunggal atau mufrad, maka ketika rofa diakhiri dengan yang namanya domah. Tapi ketika dia nasab diakhiri dengan fathah. Ketika jer diakhiri dengan kasroh. Begitu. Tapi ketika si tunggal tadi dari wanita, bukan pria, loncat. Ditambahi ta. Jadi fa'ilatun. Nah, ditambahi dengan ta. Jadi unnya disimpan paling belakang. Fa'ilatun. Yang fa'ilani berubah menjadi yang nasobnya fa'ilatan. Yang jernya fa'ilatin. Begitu. Tapi ketika dia berdua, ketika pria ada ani, ani, ani. Ani itu adalah berdua, ani. Tapi ketika dinasobkan jadi aini, aini. Ketika jer juga aini, sama-sama aini, jer maupun nasob. Tapi ketika ropa, dia jadi ani kalau dua. Nah, kalau dua wanita bagaimana? Sama. Jadi jadi tani, kalau udah tadi ani, sekarang tani. Tapi kalau dia jadi nasob dan jar menjadi taini, taini, gitu. Kalau itu tani, taini, gitu aja untuk jar dan nasob. Tapi kalau dia jadi jamak, nah coba kita lihat laki-laki, fa'iluna, una, selalu una, mufsiduna, fa'iluna, mutakuna, itu adalah jamak yang ada una. Tapi jamak juga kalau dia dalam posisi nasob dan jer, ketika disuruh jadi nasob, ketika disuruh jadi jer, maka yang una diganti jadi ina, ina, ina itu. Ya, muslimina, muslimina, asalnya muslimuna jadi muslimina gitu. Muslimuna, tapi sama-sama jamak, cuma berbeda dalam harokat. Begitu juga ketika saudara lihat ketika mu'anats gitu ya. Jadi dari atun di situ menjadi atin, menjadi atin. Nih jadi atin dua-duanya ketika jamaknya ya. Hati-hati, harus dihafal aja itu, harus ingat aja itu ya. Nah, yang sedangkan yang ini kalau tadi itu adalah isim, sekarang ini adalah fi'il mudhorik yang tadi berubah itu dari rofa ke nasob atau ke jazm gitu. Atau saudara juga punya nanti nahyinya, tapi untuk sementara cukup ke nasob dan ke jazm aja. Yang berubah apa? Di sini sama juga yang berubahnya. Yaitu saudara lihat di sini yang berubahnya dari u, dari doma, dari di sini adalah doma menjadi fathah, menjadi sukun kalau jazm fathah. Nah, itu asalnya. Kenapa ropa nasob nasob jazm. Sedangkan ke bawahnya nanti ada yang berubah, kebanyakan di sini ada 5 yang pakai u, lihat. Ada 5, 1. Mana lagi? Mana lagi? 2. Mana lagi? 3. Mana lagi? 4. Mana lagi? 5.
Semua yang pakai domah tinggal diubah menjadi fathah atau menjadi sukun. Lihat di sini jadi fathah, jadi sukun, jadi fathah, jadi sukun. Itu ya. Jadi di sini lagi jadi fathah, jadi sukun, jadi fathah, jadi sukun. Untuk yang 5 ada u-nya ya. Ada lagi yang 5 yang lainnya ani. Kenapa si ani ini? Ternyata ani itu adalah di situ coba kita lihat ani jadi hilang nunnya. Hilang nunnya, hilang nunnya. Ternyata ini juga ada 5. 1, 2, gitu. Kemudian 3, kemudian 4. Mana lagi yang hilang nun? Mana? Yang ini 5, ya. Ini namanya hadfun nun. Maka kalau yang 5 tadi yang ada nak-naknya, yang huwa, yang hum, yang huma, itu, kemudian yang antuma, kemudian yang anti, kemudian juga di sini yang, antuma. Nah, ini 5 ini semua cuma dibuang nun aja, tanpa diapa-apakan. Semua dibuang nun di kiri ini. Tidak diapa-apakan, cuma dibuang nun aja. Nah, 5 berubah, 5 dibuang nun, sudah 10. 4 lagi diapain? 4 lagi dibagi 2 lagi. Yaitu kalau ada una, tadi saya salah menunjuknya, bukan yang nun yang itu yang dihilangkan. Nah, yang kedua, nah yang ini. Ya. Nah, kalau yang una ada 2 biji. Setiap yang una itu dibuang nunnya juga, tetapi dikasih tanda alif sebagai penanda bahwa wawunya itu bukan wawu. Di situ adalah wawu al-jamaah, bukan wawu ilat. Jadi ada 2 biji yang pakai una. Satunya lagi di mana? Di bawah ini una, gitu ya. Jadi yang pakai una ini diganti jadi wawu saja tapi ditambahi alif. Bedanya. Jadi sudah 12. Terus 2 yang sisanya tidak boleh diganggu gugat. Yang mana? Yang huna ini tidak boleh diganggu gugat. Yang antuna ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ cirinya adalah sebelum terakhir ada sukunnya. Yaf'ulna dan taf'ulna itu dua-duanya tidak boleh berubah. Gitu ya. Jadi dari 12 itu 5 boleh berubah. 5 dibuang nun. 2 wawu nunnya jadi wawu alif. 2 lagi dibiarkan nun tetap eksis gitu. Jadi 5, 5, 2. Nanti kita pelajari di belakang.